Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini pertemuan keempat dari Majlis Al-Hikam Al-Ataiyah, Majlis Muzakarah, bukan majlis kajian, bukan majlis daurah, tapi majlis muzakarah. Makna muzakarah itu apa? Zakara, sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke hikmah kelima dari Hikam Al-Ataiyah yang ditulis dengan tinta emas oleh Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari, ulama min qarni sabi'i atau qarni thamin al-hijri, al-Iskandariyul asl, kemudian berpindah ke Qahirah dan meninggal di Qahirah, dan beliau meninggal di Qahirah, dimakamkan dekat Sayyidah Aisyah ke sana ya. Kita berharap semoga nanti di akhir majlis atau hikmah terakhir Allah beri kita kesempatan untuk bisa membaca hikmah beliau yang terakhir di samping makam Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari. Allahumma amin. Pada malam ini kita sampai ke hikmah kelima yang masih berkaitan dengan hikmah yang keempat. Faqala al-musannif rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. نقرأ الفاتحة على صاحب الكتاب وعلى الشارح وعلى جميع أساتذتنا على هذه النية. الفاتحة. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك dalilun ala intimasil basirati mink. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima talaba mink atau tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Saat engkau bersungguh-sungguh mengerjakan atau mencapai sesuatu yang sudah Allah jamin untukmu. Wa taqsiruka fima tuliba mink atau fima talaba mink, sementara engkau lalai, sementara engkau taksir. Apa makna taksir itu? Tidak mengerjakan 100%, tidak mengerjakan tatmim, tidak mengerjakan secara sempurna. Fima talaba mink, tentang apa yang Allah minta engkau untuk mengerjakannya, dalilun ala intimasil basirati mink, merupakan dalil, merupakan bukti, merupakan bentuk butanya mata hatimu. Kata Sidi Ibn Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fima dhamina lak, ketika engkau bersungguh-sungguh mencapai apa yang sudah dijaminkan untukmu, dan sementara engkau lalai mengerjakan sesuatu yang diminta engkau untuk mengerjakannya, merupakan dalil, merupakan bentuk daripada butanya mata hatimu. Sebuah hikmah pendek yang sangat menyindir kita semua, ya kan? Menyindir bahwa kadang kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang percaya kepada janji Allah Ta'ala. Sesuatu yang sudah Allah jaminkan kepada kita, justru kita bersungguh-sungguh di hal yang seperti itu, sehingga membuat kita lalai dari apa yang justru Allah minta kita untuk mengerjakannya. Apa syarah Imam Syarnubi untuk hikmah yang kelima ini? Ya'ni anna ijtihadaka ayyuhal murid fi talabi ma dhamin ay takaffalallahu laka bihi minar rizq binahwi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, kata Imam Syarnubi, bahwa kesungguhanmu
bahwa ijtihadmu, apa ijtihad itu? Badlut taqah, mengerahkan segala bentuk kemampuan kita. Untuk apa? Untuk sesuatu yang sudah Allah jaminkan untuk kita. Ma dhamin ay takaffalallahu laka bihi minar rizq, sesuatu yang sudah Allah pastikan kita untuk pasti mendapatnya. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun. Min dabbatin, dabbah. Dalam bahasa Arab dabbah itu apa maknanya? Kullu man yadubbu 'alal ard. Setiap makhluk yang merangkak, berjalan di atas muka bumi ini. Min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali pasti rizkinya ada di tangan Allah, ada di kekuasaan Allah Ta'ala. Rizki sesuatu, bukan rizki akbar. Rizki, lakin hadhi tasmiyah tadullu ala al-musamma. Allah sa'alak ya Rabb. Rizki yang kita cari-cari, mungkin sekarang kita, ada sebagian dari kita yang setiap bulan nyaman, ya kan, dapat minhah terus lancar dari Indo gitu kan, minhah. Nanti ketika kita pulang, atau ada juga yang udah jadi manajer. Banyak manajer di majelis kita nih, manajer Husen, manajer M Geprek, banyak pokoknya. Kalau kita nanti udah pulang, ini paling terasa. Yang paling mengingatkan kita apa? Bahwa rupanya rezeki itu sesuatu yang sudah pasti Allah jaminkan ke kita. Kata Nabi dalam buku Kimyaul Yaqin. Kimyaul Yaqin, kalau dulu pernah ikut majelisnya Habib Umar di Masjid Saleh Ja'fari, subuh-subuh, ada yang pernah ikut? Subuh-subuh yang dibaca itu apa? Kitab Kimyaul Yaqin. Lupa nama kitab ini baca begini. Kimyaul Yaqin. Apa di dalam kitab itu ditulis? Ada sebuah hadis yang berkata, "Lau rakibal insanu riyaha wa haraba min rizqihi la rakibar rizqul baraqah." Kalau seandainya ada manusia mengendarai angin, ini kinayah supaya saking dia cepat. Apa yang dilakukan ketika dia mengendarai angin ini? Wa haraba min rizqihi. Kemudian dia lari dari rizki yang sudah ditentukan untuk dia. La raqibar rizqul barak. Rizkinya ini, sesuap nasi sehari yang sudah dipastikan untuk dia ini, pasti pula akan mengendarai petir, mengendarai kilat, untuk mendapatkan, mengejar si yang lari tadi, sampai rizki ini dakhala famahu. Sampai rizki ini masuk ke mulut orang yang lari tadi. Itu saking bagaimana wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di atas bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali wajib, bukan wajib di sini wajib, bukan wajib yang wajib taklifi bagi Allah, tapi wajib tafaddul wal karam. Pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya. Sesuatu yang sudah dijaminkan untuk kita, seperti itu kita berijtihadnya. Sementara wa taqsiruka ay tafrituka fima tuliba minka minal ibadati wa binahwi qawlihi ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum dalilun wa burhanun 'ala intimas ay amyul basirati mink. Sementara kepada sesuatu hal yang memang kita diciptakan untuk itu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, yang memang kita diciptakan untuk liya'budun ini menjadi terhambat, menjadi terhalang karena sibuknya kita kepada sesuatu yang sudah dijaminkan untuk kita. Allah jaminkan untuk kita. Kalau ini terjadi, apa artinya? Dalilun 'ala intimasil basirah, merupakan bukti bahwa mata hati kita sudah dibutakan. Apa itu intimasil basirah? Amyul basirati mink, butanya mata hatimu. Apa itu al-basirah? Wahya ainun fil qalb tudraku bihal umurul ma'nawiyah. Kita secara tidak sadar
mau tidak mau, setiap hal yang ada di depan kita pasti ada satu mata hati di satu kata di hati kita. If'al walla la taf'al. Utruk walla fa'al. Ketika dihadapkan terhadap suatu hal, suatu perkara. Nah, itu yang disebut para ulama sebagai al-basirah. Ya kan? Kata Nabi dalam sebuah hadis ketika Nabi mencontohkan siratul mustaqim itu seperti apa? Siratul jalan yang lurus di dalam hadis itu seperti apa? Bahwa Nabi mencontohkan ibarat seorang yang sedang berjalan di atas jalan, di kiri kanannya ada tembok. Di kiri kanannya ada tembok, yang mana tembok ini terbuka, ditutupi oleh tirai. Oleh tirai-tirai seperti itu, yang setiap tangan kita hampir membuka tirai itu, akan ada nada munadin, akan ada sesuatu yang memanggil kita, waihak, celakalah engkau, jangan buka tirai itu. Jangan buka tirai itu, karena kalau kau buka tirai itu akan banyak yang akan kesenangan-kesenangan yang akan diperlihatkan dan akan menghalangi perjalananmu yang lurus ini. Maka apa kata Nabi di akhir kalimat? Yang lurus ini itu adalah Quran. Dan kiri kanan yang ditutupi oleh tirai-tirai yang hampir terbuka itu adalah ma harramahullah. Dan yang munadi itu adalah al-qalb. Apa makna al-qalb di sini? Ainul basirah. Mata hati yang memang Allah ciptakan untuk sebagai pengingat kita. Cuman ya, besar atau tidaknya mata hati yang memanggil ini tergantung seperti apa pula kita membersihkannya. Kalau bersih, ya macam toa dia kan. Besar ini ya. Kalau HP macam HP iPhone. Speakernya gitu kan. Kalau udah banyak kena debu, Oppo. Ya kan? Kalau sudah berkarat, Nexian. BlackBerry kantau. Keras, tapi pecah-pecah. Keras, sekampung dengar speaker, tapi pecah-pecah. Ah, itu maka tergantung apa? Tergantung bagaimana kita membersihkan hati. Ini tersebut pula merek kan. Sempat ditonton sama ini Apple atau iPhone, bahaya nanti, atau Oppo nanti kan. Nggak bisa jadi brand ambassador ini. Wa taqsiruka, sementara engkau lalai terhadap sesuatu yang memang Allah tunjukkan, minta kamu untuk mengerjakan itu, merupakan bukti bahwa butanya mata hatimu. Al-ainul basirah hiya ainun fil qalbi tudraku bihal umurul ma'nawiyah. Ainul basirah itu apa? Suatu mata hati kita yang dengan mata hati ini kita umurul ma'nawiyah, baik, buruk, itu dari mana kita tahu? Bersedekah itu baik, berbakti kepada orang tua itu baik, jujur itu baik, salat itu baik. Dari mana? Min ainil basirah. Dari hati. Yang Allah katakan al-qalbu kal malik wal jawarihu junuduhu. Hati itu sebagai raja dan jawarih junuduhu. Dan jawarih anggota tubuh kita yang merupakan pasukannya. Dalam hadis lain Nabi katakan idza salahal qalb salahal jasadu kullu wa idza fasadal qalb fasadal jasadu kullu. Maka ainul basirah inilah yang mesti diingatkan terus oleh para ulama kita. Maka di antara bentuk nyata dari butanya ainul basirah ini adalah ketika dilalaikan oleh sesuatu yang sudah pasti Allah jaminkan untuk kita. Kama anna al-ainal basirata tudraku biha al-umur al-hissiyah. Seperti mana ainul basirah, beda antara ainul basirah dan al-ain al-basirah. Kalau ainul basirah ma fil qalb, wal ainul basirah ma fil ain. Yang kita lihat sekarang ini nampak itu bil ainil basirah. Seperti mana mata ini dapat menangkap semua yang
al-hissi, umurul hissi, yang nampak oleh panca indera kita, maka seperti itu pula mata hati kita akan sanggup menangkap umur al-ma'nawi. Wa fuhima minal musannifi anna dalilan timasil basirati huwa ijtima'ul amrain, ay a'ni al-ijtihada fi talabir rizq ma'at taqsiri fil amal. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau begitu, di dalam Islam diharamkan bagi kita untuk bekerja. Diharamkan bagi kita untuk jadi orang kaya. Kita dilarang untuk untuk berusaha. Dari hikmah yang seperti ini. Karena tadi dibilang apa? Ketika engkau bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang sudah Allah jaminkan kepadamu, seperti rizki, dan membuatmu lalai dari yang Allah minta untukmu, merupakan bentuk nyata dari butanya mata hati. Berarti Allah larang kita kerja. La tab'an. Kita punya banyak contoh-contoh yang misali, yang uswatun hasanah bagi kita, bahwa bekerja, bahwa jadi orang kaya itu tidak merupakan hal yang dilarang dalam agama kita. Karena Nabi SAW ghaniyan. Nabi itu orang kaya, ya orang kaya. Illa anna Nabi memilih apa yang ketika Allah serahkan ke mafatihud dunya, ya kan? Allah ya Muhammad, mafatihud dunya, seluruh kesenangan dunia aku berikan kepada engkau. Tidak diterima Nabi, tidak. Tapi apakah ini arti Nabi itu orang miskin? Tidak. Sahabat yang lain, apakah semuanya miskin? Tidak ada uang? Tidak. Kita kenal Utsman bin Affan, yang sampai sekarang sumurnya pun masih ada. Yang sampai ketika ada suatu pertempuran, Utsman yang membiayai seluruh biaya untuk pertempuran ini. Nah, coba kita bayangkan sekaya apa itu. Maka menjadi kaya, bekerja itu bukan suatu yang dilarang dalam Islam. Kenapa demikian? Wa fuhima minal musannifi anna dalilan timasil basirah huwa ijtima'ul amrain. Yang membuat hati tadi menjadi buta, yang membuat mata hati tadi menjadi tertutup, bukan karena mencari rizkinya, bukan karena berusaha bekerjanya, tetapi ketika dua hal ini berkumpul, antara bersungguh-sungguh mencari rezeki sampai lalai kepada yang dilarang, yang diperintahkan untuk kita. Karena apa kata musannif? Huwa ijtima'ul amrain, a'ni al-ijtihada fi talabir rizqi ma'at taqsiri fil amal. Artinya ketika bersungguh-sungguh mencari rezeki kemudian sampai melalaikan dari beramal. Wa akhbara 'anil amrain biqaulihi dalilun. Kenapa? Kenapa dari ini kita bisa simpulkan demikian? Karena al-musannif Imam Ibn Athaillah As-Sakandari sendiri mengatakan kalimat dalilun ini. Dari kalimat dalilun ini kenapa? Li'anna fa'ilan yastawi fihi al-mufradu wa ghairuhu. Seharusnya kalau mungkin sekilas kita lihat ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima talaba minka dalilani. Kan dua. Yang pertama, kita bersungguh-sungguh mencari rezeki yang sudah dijaminkan. Yang kedua, kita lalai. Karena bersungguh-sungguh tadi kita lalai beramal. Dua hal ini dalilani. Kalau memang kedua hal ini, tapi iktafal musannifu biqaulihi dalilun. Kenapa iktafa biqaulihi dalilun? Lianna dalil yastawi fa'il ala sighati fa'il wal fa'il yastawi fihi al-mufrad wa ghairuhu. Kalimat dalil ini meskipun bentuknya mufrad, tetapi di situ bisa masuk musanna, bisa masuk al-jam'. Maka disimpulkan bahwa ketika kedua hal ini berkumpul, antara sibuk bekerja sampai melalaikan dari yang Allah perintahkan, barulah dua hal ini yang menjadi penyebab dari butanya mata hati. Ketika awa amma idza ijtahada fi talabir rizqil halal, adapun ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam mencari rizki yang halal, min ghairi taqsirin fil ibadah, tanpa menyebabkan ia lalai dalam beribadah, fa innahu yadkhulu fi hadis man bata kallan min talabil halal
bata maghfuran lah. Siapa yang tidur kemudian dalam keadaan lelah karena mencari rizki yang halal, bata maghfuran lah. Maka dia tidur dalam keadaan mendapat ampunan dari Allah. Masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, al-malu tayyib fi yadi rajulit tayyib. Al-malu salih fi yadi rajulis salih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Harta yang baik itu berada di tangan laki-laki yang baik pula. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa la yamna'ul islamu al-ghina'a awil ghani. Sama sekali Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Bal al-mu'minul qawi ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Al-qawiyyu hadha imma qawiyan ma'nawiyan atau qawiyan hissiyan. Baik kuatnya secara ma'nawi atau kuatnya secara fisiknya. Ma'nawi apa? Ya dari segi kuat ekonominya. Semuanya kuat, maka yang seperti ini lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Maka ketika ada syubhat orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa Islam penyebab terbelakangnya Islam sekarang. Islam ini kan negara miskin, kata mereka, kata orang-orang barat. Islam ini negara miskin, tidak ada ininya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada powernya. Kenapa terbelakang? Karena mereka beragama, karena mereka menjalankan agamanya. Nah, ini kan syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang yang ingin memang menghancurkan Islam, menghancurkan kita. Kalau mindset seperti ini yang kita terima, kemudian tanpa disaring ini di otak kita bahwa oh iya, mungkin karena saya menjalankan agama ini makanya terkebelakang, maka akan bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya Nabi dan yang Allah inginkan. Maka ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima talaba mink dalilun ala intimasil basirah. Ketika engkau bersungguh-sungguh mencari apa yang sudah Allah jaminkan untukmu sehingga membuatmu lalai dari apa yang Allah tuntut untukmu, dalilun ala intimasil basirah, merupakan bentuk nyata dari butanya mata hatimu. Maka kalau keduanya itu digabungkan dan dalam hal yang baik, tidak sama sekali tidak akan menjadi penyebab butanya mata hati. Karena memang Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat liya'budun di sini am. Maka semua amalan yang sebenarnya mengantarkan mendekatkan kita kepada Allah yu'tabar al ibadah. Hatta talabir rizq, aywa talabir rizq. Ketika nanti kita pulang sudah menjadi suami, iya kan? Berumah tangga, memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Mencari nafkah itu kan kewajiban kita. Masuk ke dalam hal ibadah. Maka semua bekerja kita pun masuk ke dalam hal ibadah. Kembali ke mana? Kembali kepada niat di hati kita. Bekerja ini apakah memang untuk mengumpulkan harta atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Nah, itu pula inca-inca, ya kan? Kebutuhan keluarga. Insyaallah betulan nanti tam ya. Insyaallah. Sekarang Radian kebutuhan keluarga atau apa? Kebutuhan keluarga. Maka semuanya kembali kepada niat. Maka tidak heran ketika para ulama di dalam kitab-kitabnya menjadikan hadis innamal a'malu binniyat sebagai hadis pertama di kitab mereka. Sahih Bukhari, Arba'in An-Nawawi, Sahih Muslim, kitab-kitab besar menjadikan hadis innamal a'mal binniyat sebagai awalan. Kenapa? Lidukhuli hadzal hadis thulutsal ilm. Semua yang berkaitan dengan amal ibadah kita kembali kepada niat ini. Yang keenam, la yakun ta'akhkhuru amadil a'ta' ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik. Wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. La yakun ta'akhkhuru amadil 'ata'. Jangan ma'al ilhahi fid du'a. Jangan sampai ketika
terlambatnya pengabulan doa, ma'al ilhahi fid du'a, padahal rasa-rasanya kok saya udah sempurna kali berdoa, rasa-rasanya kok saya udah serius sekali berdoa, setiap setiap selesai solat saya berdoa, setiap tahajud saya berdoa, mujiban li'asik, menjadi hal yang menyebabkan putus asamu kepada Allah. Fahuwa dhamina lakal ijabah, karena Allah pasti menjaminkan jawaban dari doa yang engkau panjatkan itu, fima yakhtaru lak, tapi memang dengan caranya Allah. La fima takhtaruhu ant, atau la fima takhtaru li nafsik, bukan dengan cara yang engkau mau. Fil waqti alladhi yurid, di waktu yang Allah pilih. La fil waqti alladhi turid, bukan di waktu yang engkau ingini. Maka lagi-lagi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita, la haula wala quwwata illa billah. Ay la yakun ta'akhkhuru waqtil 'ata'il matlubi ma'al ilhah, jangan sampai terlambatnya waktu pengabulan dari yang engkau harapkan, artinya dari doamu, ma'al ilhahi, padahal engkau sudah betul-betul bersungguh-sungguh. Ai, apa makna ilhah? Ai al-mudawamatu fid du'a, berdoa terus sepanjang hari, sepanjang malam, setiap selesai salat, mujiban li'asik, tapi ini kok tidak kunjung-kunjung datang jawabannya, kok tidak kunjung-kunjung terkabul doa saya ini. Rasa-rasanya dari kecil dulu lagi doa minta jadi pilot, kok sekarang malah ke Azhar. Nah, misal kan, iya kan? Mujiban li'asik, menjadi penyebab dari putus asanya engkau min ijabatid du'a, dari kemustajaban yang Allah jaminkan. Udah capek berdoa nih, nak juga dikabulkan Allah nak nih, kayaknya enggak, ada capek nih, ragu kepada janji Allah, ragu kepada jaminan Allah. Ini lampu ada dhamin, enggak ragu kita. Selagi ada kotaknya, ada kwitansinya, rusak pasti diganti sama toko. Itu ke tukang toko kita percaya, ke jaminan Allah. Masa kita tidak percaya? Tanpa perlu kotak, ya kan? Kalau lampu harus ada kotaknya. Kalau tidak ada kotak, tidak akan datang dia, tidak akan digantinya lampu kita kalau rusak. Apa yang cukup kita modalkan kepada Allah? Al-yaqin. Maka sebenarnya beda kita sama wali-wali Allah, letaknya di yakin aja. Yakin mereka udah sampai, yakin kita belum mulai. Belum mulai yakin kita. Jangan-jangan kita sholat balik ke ya hikmah pertama kemarin. Jangan hikmah ya pertama. Jangan-jangan kita sholat bukan karena yakin Allah itu berhak untuk disembah, ya kan? Karena apa? Udah terbiasa aku sholat dari kecil, udah terbiasa aku puasa dari kecil. Maka layakun, jangan sampai terakhir terlambat datang ijabah dari Allah itu menjadi penyebab kita putus asa dari maghfirah Allah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, dalam fima ma'nahu, dalam hadis qudsi Allah sampaikan, saya pasti akan mengabulkan doa setiap hambaku itu talama, dalam Ihya, saya lupa matan hadis seperti apa, selama seorang hambaku itu tidak menyebutkan Allah mungkin tidak akan mengabulkan doaku lagi. Selama lafaz ini belum terlontar dari lidah kita atau terbersit di hati kita, selama itu pula pasti Allah akan kabulkan doa kita. Fahuwa subhanahu dhamina lakal ijabata biqaulihi ud'uni astajib lakum. Karena Allah sendiri yang menjanjikan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Para mufassirin ketika mengomentari hadis ini, bentuk nyata betapa Allah menjaminkan kita jawaban dari doa itu, antara fi'il amr ud'uni dan jawab astajib lakum, itu tidak ada pakai wasithah, tidak ada pakai perantara. Seharusnya kalau seperti biasanya ud'uni fa astajib lakum,
Ada fa di situ, faul jawab. Tapi di sini ud'uni astajib lakum. Langsung Allah sampaikan astajib lakum tanpa ada perantara antara jawaban dan perintah tadi. Kata para mufassir, bentuk betapa bagaimana Allah meyakinkan kita bahwa jawaban ini pasti aku jaminkan kepada engkau. Fima yakhtaruhu lak. Tapi memang caranya dengan cara yang Allah mau, cara yang Allah inginkan. La fima takhtaru li nafsik. Bukan seperti yang engkau inginkan. Fa innahu a'lamu bima yasluhu laka mink. Maka Allah pasti lebih tahu mana yang paling sesuai untuk kita dari diri kita sendiri. Ya kan? Balik lagi ke kisah semalam bahwa semua yang berlaku ini laisa min haulina wala quwwatina. Bahkan kita ini ada karena Allah. Pasti beliau lebih. Bagaimana contoh dekatnya seperti apa? Anak kecil paling sering dicontohkan, anak kecil minta mobil Ferrari sama bapaknya. Mobil Ferrari. Hotman Paris tolok wali itunya. Ya kan? Ini datang pula anak kecil yang minta mobil Ferrari. Tidak dikabulkan sama ayahnya. Menangis-nangis anak kecil nih. Apakah mana yang lebih tahu yang paling sesuai sama anak kecil ini? Dia atau bapaknya nih? Maka bapaknya pasti lebih tahu. Orang tuanya pasti lebih tahu. Kurang sayang apa ibu sama anaknya? Nih, ibu sama anaknya kurang sayang apa? 9 bulan dalam kandungannya. Iya kan, capek-capek membawa berat kemana-mana. Pas lahir anaknya, harusnya nasi dikasihnya biar kuat tenaganya. Ini dikasih ASI. Iya kan? 2 tahun pula tuh. Harusnya supaya kuat, kasih pul nih kan. Kasih ini tuh. Kasih tokmiyah. Kalau perlu kasih apa suplemen. Kasih biar kuat ininya. Tapi ngapa ibu mamanya nih ngasih ASI aja? Karena tahu nasi itu belum sesuai untuk dia. Bukan karena dia anak sayang, tapi karena sayang itulah. Maka begitu juga dengan Allah. Kita rasa Allah tuh, kok nggak yang seperti yang saya mau gitu kan? Misal, Tommy saya mau dakwah kok tetap Yusrudin gitu ha? Misalnya. Karena Allah tahu Tom, bukan itu yang bukan itu yang sesuai untuk kamu kata Allah seolah-olah kayak gitu kan. Karena balik sama persis seperti itu kali contohnya. Seorang ibu tidak akan mungkin dia nak sayang ke anaknya, tapi tahu mana yang terbaik untuk. Farubbama talabta syai'an kana al-aula laka man'uhu ank. Bisa jadi engkau minta sesuatu, saya pengen ini Allah, bisa jadi tidak dikabulkan permintaan, lebih baik daripada ketika permintaan ini dikabulkan. Apa kata musannif? Fayakunul man'u 'ainal 'ata. Nanti di hikmah selanjutnya kita akan bahas. Kalaulah dibuka antara al-murid itu dengan apa di depannya, ghita'nya, ketika dia berdoa, maka yakunul man'u 'ainal 'ata. Maka kita pasti kalau lupa matan hikmah selanjutnya apa, tapi intinya apa? Kalau seandainya murid itu tahu haqiqatun fil man'i, ketika Allah menolak doamu, Allah tidak mengabulkan apa yang engkau pinta, tahulah kita rahasia di balik itu. Yakunul man'u 'ainal 'ata. Justru itu yang kita minta dari awal. Kata Allah, fayakunul man, kata asy-syarih, yakunul man'u 'ainal 'ata. Kama qala al-musannifu fima ya'ti, rubbama mana'aka fa'a'tak wa rubbama a'tak famana'ak. Bisa jadi Allah ketika melarang, tidak mengabulkan doamu yang ini, a'tak, ada banyak kebaikan yang terjadi karena sebab tidak dikabulkannya doamu ini. Wa rubbama a'tak famana'ak. Dan bisa jadi ketika dia beri yang engkau minta, justru ini menjadi sebab terhambatnya kebaikan-kebaikan yang lain.
Berapa banyak contohnya kita lihat orang-orang yang mungkin berharta. Dari pagi dari dia mulai bekerja mungkin dia minta, ya Allah aku mau uang. Dikasih betul Tuhan uang. Ponyong. Hutang di bank Iko, ya kan? Hutang di bank sini. Tidak pernah ke rumah. Ini maknanya Allah kasih yang dia minta, tapi Allah mana'a dari yang lain. Apa diantaranya? Tidak lagi dapat kesenangan berjumpa keluarga, tidak lagi dapat kedamaian di dalam hati, tidak lagi dapat beribadah bersama keluarga yang lain. Maka ini makna dari rubbama mana'ak rubbama a'taka famana'ak. Bisa jadi wa rubbama mana'ak fa'atak wa rubbama a'tak famana'ak. Bisa jadi ketika Allah beri kita sesuatu, karena ini terhambat yang lain. Bisa jadi Allah hambat kita dari sesuatu, karena hambatan ini justru datang kebaikan-kebaikan yang lain. Maka khalliha 'ala Allah. Khalliha 'ala Allah. Yashhad dzalika man tahaqqaqa bimaqam. Yang baru akan merasakan hal seperti ini ketika kita betul-betul paham apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Walidha qala al-'arifin wa man'uka fit tahqiq dha 'ainu i'ta'i. Makanya kalau kita sudah sampai ke makam arifin, ketika Allah hambat, ketika Allah tidak kabulkan doa kita, maka ketika itu kita akan yakin, oh ini sebenarnya pemberian dari Allah. Ya kan? Wa kadzalika dhamina lakal ijabah fil waqti alladhi yurid. Begitu juga seperti mana tadi musannif katakan, bahwa Allah akan menjawab doa kita dengan caranya, begitu juga Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang ia pilih. La fil waqti alladhi turid, bukan di waktu yang engkau pilih. Bisa jadi kalau dikabulkan sekarang, justru kebaikan yang lebih besar akan terhambat datangnya kalau dikasih ke depannya. Fakun musawiyal sabr. Fa inna sabra wa adama isti'jal aula bil abid. Maka jadilah orang yang memang betul-betul ridha dan sabar kepada ketetapan Allah, karena sabar dan tidak tergesa-gesa tentu lebih utama bil abid, bagi seorang hamba. Ala tara, bahkan ini jangankan kita yang ihna min ya lina dzunub, punya banyak dosa, punya banyak kesalahan. Nabi saja, siapa di sini Asy-Syarih contohkan, ala tara anna Musa alaihissalam kana yad'u ala fir'auna wa qaumihi wa Harun yu'ammin, yang berdoa Nabi, yang mengaminkan Nabi. Tentu pasti itu kalau jalan tol Dumai itu, Pekanbaru Dumai baru, ya kan? Tidak ada lubang-lubangnya. Ya kayak gitu. Mulus kan? Pasti alatul dijawab Allah. Tapi apa yang terjadi di sini? Ketika Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim ila akhir ma qassallahu fi kitabihil maknun wa ba'da 40 sanah hasal al-mad'u bih. Yang berdoa itu Nabi, yang mengaminkan Nabi. Kapan Allah jawab? Setelah 40 tahun. Baru Allah ijabah doa mereka. Wa qal wa qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wa fil hadits innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Dan dalam sebuah hadis, Allah itu suka ketika kita al-mulihin, bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Al-mudawimu fid du'a. Pertanyaannya, apakah jawaban yang kita inginkan itu memang terjadi karena doa kita? Kita mau sampai ke Mesir, doa kita dari Indo, ya Allah aku mau belajar di Azhar. Sampai kita di Azhar, apakah karena doa kita ini kita sampai di Azhar? Baru Allah mau ngasih kita sampai di Azhar? Siapa kita, iya kan? Karena doa itu bukan
bukan karena doa itu kita sampai ke sini gitu. Tapi karena ad-du'aul ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, bukan karena supaya kalian berdoalah mau aku kabulkan enggak ada Allah. Nah kayak gitu. Tapi memang min kaunina kal ubad, kita ini hamba kepada Allah, maka sudah sepantasnya kita bermohon-mohon kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis qudsi, kata Nabi dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu an yasma' tadarru' 'abdihi. Nah, Allah itu suka ketika mendengar tadarru', bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka orang-orang yang menampakkan sisi ubudiyahnya di hadapan sisi rububiyahnya Allah Ta'ala. Wa warada anna al-'abda as-saliha idza da'a Allah Ta'ala qala Jibril ya Rabb 'abduka fulan iqdi hajatah fayaqul da'u 'abdi fa inni uhibbu an asma' sautah. Katanya ketika ada seorang hamba yang saleh berdoa kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya Sayyidina Jibril alaihissalam berkata ke Allah, ya Rabb iqdi hajatah, tu si fulan hamba engkau yang baik berdoa kepada engkau ya Allah, kabulkan hajat yang diinginkan. Kata Allah apa? Da'u, biarkan dia berdoa. Kenapa? Fa inni uhibbu asma' sautah. Mana yang lebih kita pilih? Dikabulkan doa kita atau Allah suka mendengar suara kita berdoa? Tentu kita milih Allah suka. Wa idza kuntu ahbabtuhu akunu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa rijlahi allazi yamshi biha wa yadahi allazi yabtishu biha wa idza kalau dia meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan, wa idza a'adani pasti akan aku jauhkan apa yang dia minta untuk dijauhkan dari dirinya. Idza kunna ahbabina lillahi azza wa jalla. Faqum ayyuhal murid bima amaraka Allahu bihi minad du'a. Selagi Allah perintahkan kita berdoa, ud'uni, maka ketika kita berdoa dalam hati kita apa? Imtisalan li amrillahi azza wa jalla. Karena menjunjung tinggi perintah Allah yang memang memerintahkan kita untuk berdoa. Wasallim lahu muradahu. Tentang apa yang Allah inginkan kepada doa kita, kita serahkan kepada Allah. Farubbama ajabak, bisa jadi Allah jawab doa kita. Waddakhara lak, atau Allah simpan doa kita, badla matlubika ma tanalu bihil husna wa ziyadah. Allah simpan, Allah ganti dengan sesuatu yang mungkin akan jauh lebih bagus dari yang kita minta. Kata Nabi dalam hadis, ma min 'abdin yad'u Allah illa walau thalatha. Tidak ada satu orang pun yang berdoa kepada Allah kecuali dia punya 3 pilihan. Imma Allah kabulkan doa dia di saat itu juga, artinya di dunia, atau Allah kabulkan doa dia di waktu yang jauh lebih dia butuhkan dibanding ketika di dunia. Di akhirat Allah simpan doa kita ini di hari di mana tidak akan ada yang mendoakan kita kecuali doa yang pernah kita doa untuk diri sendiri. Atau yang ketiga, kalau tidak Allah kabulkan doa dia ketika itu, atau Allah simpan nanti di akhirat, atau yang ketiga, yasrif anhu su, Allah akan palingkan daripada dia keburukan-keburukan yang mungkin akan menimpanya pada hari itu. Bisa aja di hari itu kita 80 coret, bannya bocor gitu kan, kena bensin di darosa kan, tapi karena radian berdoa, bakar bisa. Astagfirullah. Terbakar bisa masuk surga orang langsung. Syahid. Ya kan enggak tahu kita. Bisa jadi hari itu harusnya ada hal buruk yang menimpa kita. Tapi mungkin karena doa kita, hal buruk ini Allah jauhkan. Makanya setiap kita berdoa, bukan karena memang di hati kita pasti ada keinginan semoga Allah kabulkan. Tapi jangan sampai itu yang menjadi
patokan kita. Jangan sampai itu menjadi al-umdah di dalam doa kita. Tapi yang menjadi dasar dalam doa kita adalah karena memang Allah minta saya untuk berdoa, dan Allah suka ketika dia mendengar suara hambanya untuk berdoa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang menerima atas qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita orang-orang yang sanggup menerima apa yang Allah janjikan kepada kita, baik yang kita sudah lihat rahasianya ataupun yang belum terbuka kepada kita rahasianya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.